might not happen today. It might not happen tomorrow. But there's one thing I know for certain. If I give up, it will never happen. If I give up, I will never know how far I could have gone. If I give up, I will never know how great I could have been. I will never give up. I will never give up. Badannya tampak kekar dan simetris. Otot-otot yang membalut tubuhnya pun tampak begitu keras dan liat. Namun, itu malah membuat tubuhnya semakin indah dan kokoh. Wajar jika taat pribadi, binaragawan asal Jawa Tengah, berhasil keluar sebagai juara dunia binaraga natural, drug-free bodybuilding world, Musclemania di kota Anaheim, California, Amerika Serikat, 16 sampai 21 November lalu. Laki-laki asal Boyolali tersebut menjuarai kelas lightweight 65 sampai 75 kg. Tentu saja prestasi tersebut sangat membanggakan. Sebab tidak hanya mengangkat nama Indonesia saja di pentas dunia, tapi juga Jawa Tengah. Nama taat pribadi memang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Putra kelima dari 7 bersaudara pasangan Rohadi dan Soekarti memang kalah populer dibanding Chris John, petinju asal Banjarnegara yang menjadi juara dunia kelas bulu WBA. Tak heran, kabar kemenangan Taat di kejuaraan binaraga dunia itu pun tenggelam oleh persiapan Chris John dalam menghadapi Josh Cheorojas 3 Desember nanti. Padahal prestasi yang ditoreh Taat tidak kalah dari Chris John. Mereka sama-sama juara dunia. Hanya saja Chris John di tinju dan Taat di binaraga. Keduanya merupakan putra Jawa Tengah. Sebelum menjuarai Musclemania World, Taat juga keluar sebagai juara Musclemania Asia yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober lalu. Selain itu, segudang prestasi tingkat nasional pun berhasil diraih. Sampai-sampai Taat kesulitan mengingatnya satu persatu. Beberapa prestasi yang diingatnya antara lain juara Pesta Raga 2000, juara Victory 2003, juara ketiga penyisian Asian Games, meraih perak di PON ke-16 Palembang, dan lainnya. Prestasi yang diperoleh Taat di pentas dunia itu tidak dilalui dengan mudah. Bahkan, laki-laki kelahiran 25 November 1976 itu harus merangkak dari bawah, from zero to hero. Bagaimana tidak? Sejak kecil,
Badannya terbilang kurus kering. Tidak ada bayangan untuk menjadi binaragawan. Saat berumur 19 tahun saja, berat badannya hanya 48 kilo. Kondisi tubuh yang kurus seperti itu sempat membuatnya minder. Namun, lama-kelamaan dia terpacu untuk memperbaiki kondisi tubuhnya dengan latihan angkat beban. Layaknya orang awam dari daerah, barbel pertama yang dipakai untuk latihan terbuat dari kaleng cat yang diisi semen. I will never give up. I ain't never give up. When I've come so close, I can feel it all around. It's got me in gold. Winners never quit, quitters never win. Fall 7 times, stand up again. I ain't never give up. Tidak terbayang untuk menjadi binaragawan saat kecil, sebab badan saya terbilang kurus. Namun agar tidak minder dengan orang, saya pun mulai latihan angkat berat. Tentu saja dengan alat seadanya, ujar Taat yang tampak lebih maco dengan kulit hitam dan rambut panjang sebahu. Latihan angkat berat yang dilakukan dengan alat seadanya itu sempat terhenti beberapa bulan, sebab kondisi ekonomi keluarganya yang terbilang pas-pasan memaksa Taat harus membanting tulang untuk mengadu nasib di Jakarta tahun 1991. Tekadnya hanya satu, mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan. Namun, dengan hanya berbekal ijazah SD saja, pekerjaan pun tetap sulit didapat. Maklum saja, dari segi pendidikan, Taat kurang sukses. Pendidikannya hanya sampai SMP. Itu pun putus di tengah jalan karena kesulitan biaya. Tak heran, di Jakarta pun dia sempat terkatung-katung dan terlantar karena tidak punya saudara atau teman. Beruntung, ada orang asal Solo yang menolongnya, dan dia pun ikut bekerja pada orang tersebut, yaitu sebagai pemulung. Hari-harinya yang keras di Jakarta dilalui dari kampung ke kampung, dari bawah jembatan ke jembatan lainnya. Bahkan, tak jarang dia tidur di atas gerobak kesayangannya di bawah jembatan atau jalan layang. Meski berat, pekerjaan itu tetap dilakukannya dengan tekun, sebab dia ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa kembali ke rumah orang tuanya. Kehidupan keras yang dilaluinya selama 7 bulan itu akhirnya membuahkan hasil. Uang yang sudah terkumpul dipakai untuk pulang ke Boyolali, kembali ke orang tuanya. Kehidupan yang saya lalui memang sangat keras. Bahkan, Aderai pun sempat menjuluki saya Raja Pemulung, sebab dulu saya pernah menjadi pemulung saat di Jakarta. Katanya sambil tersenyum mencoba mengingat-ingat masa lalu yang kelam itu. Selepas dari Jakarta,
kegiatan angkat berat dan binaraga pun kembali ditekuni, bahkan semakin diseriusi. Sebab olahraga itu dianggap yang paling berpeluang untuk bisa mengangkat ekonomi keluarganya. Hal itu terinspirasi dari kesuksesan Aderey menjadi binaragawan nomor 1 Indonesia. Kepopuleran Aderey pun turut memotivasi Taat untuk berlatih lebih keras, membentuk tubuhnya agar semakin kokoh, kekar, dan indah. Tempat fitness dan alat-alatnya pun mulai dikenalnya. Dari tempat fitness yang satu ke tempat fitness yang lain, Taat berlatih keras untuk membentuk tubuhnya. Kadang, jika tidak punya uang untuk membayar iuran bulanan, dia numpang latihan di tempat fitness yang sudah dikenalnya. Namun, karena tidak diimbangi dengan makanan yang mengandung gizi dan protein tinggi, Taat pun sempat terkena sakit tipus selama 3 bulan. Hal itu membuat keluarganya sempat melarang Taat menekuni olahraga angkat berat atau binaraga. Sebab menurut mereka olahraga tersebut memboroskan uang. Selain untuk membayar iuran bulanan di tempat fitness, makanan yang harus dikonsumsi pun harus banyak dan bergizi. Semuanya memerlukan uang yang tidak sedikit. Namun, hal itu tidak menyurutkan tekad Taat untuk berlatih keras setelah sembuh. Saya sempat ditentang keluarga dalam mendalami olahraga binaraga ini, sebab pengeluarannya sangat banyak. Bayangkan, setiap hari saya harus makan makanan yang berprotein sebanyak 3 kg, baik daging ayam, sapi, atau putih telur. Namun, saya tetap nekat, terangnya. And keep growing, I need no one, just keep showing up. When I sit back and add it all up, enough is not enough, I'll never give up. You can say a lot of things about me, that I'm cold, that I'm scared, that I'm weak, but you can never say that I'm done, I'll be the one to streak. You can't beat the soul that won't give, going full speed to the point they can't yield. It's not one step back, move onward. With every stride I take, I just get stronger and stronger to build legacy, because I better be better than anyone in my family. I never give up. Usaha dan latihan keras tersebut ternyata membuahkan hasil. Buktinya, saat kali pertama mengikuti kejuaraan binaraga tingkat nasional di ajang Pesta Raga tahun 2000 di Jakarta, Taat langsung menyabet juara. Momen tersebut tidak bisa dilupakan begitu saja oleh Taat, sebab kejuaraan itulah namanya mulai melambung, dikenal dan diperhitungkan oleh binaragawan dari daerah lain. Di ajang Pesta Raga itulah karirnya mulai menanjak. Apalagi setelah mengenal Yudan, binaragawan Jateng yang saat ini menjadi manajer Taat. Latihannya lebih teratur dan terprogram, mutu makanannya pun terjaga baik, dan hidupnya lebih bersinar.
Latihan sehari-hari pun dilakukannya selama 1-2 jam 2 kali sehari. Namun, jika menjelang kejuaraan, latihan ditingkatkan menjadi 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Khusus menghadapi kejuaraan dunia binaraga Musclemania World di California, Taat latihan hingga pukul 12 malam. Hal itu demi meraih prestasi terbaik, yaitu juara guna mengharumkan nama bangsa dan negara serta daerah Jawa Tengah. Impian itu akhirnya jadi kenyataan juga. Taat menjadi juara dunia di kelas lightweight Musclemania World. Saya tidak menyangka bisa menjadi juara dunia. Ini seperti dream come true, mimpi yang jadi kenyataan. Namun, ini juga berkat dukungan Pak Mardianto, Gubernur Jateng, Mas Kukrit Suryo Wicaksono, Direktur Suara Merdeka, dan semua pihak. Tegas Taat yang tidak besar kepala dengan keberhasilannya itu. Dia tetap pendiam, ramah, dan murah senyum kepada semua orang. Ya, mimpi Taat sekarang memang jadi kenyataan. Dengan menjadi juara dunia binaraga, dia mampu mengangkat harkat dan martabat keluarganya. Keinginan untuk populer seperti aderai pun sudah di depan mata. Dan yang pasti, terbang ke luar negeri yang menjadi impiannya sejak kecil, bahkan sering dilakukannya. Ya, dream come true. Kisah Taat pribadi dimuat di harian Suara Merdeka Minggu 28 November 2004 berjudul Taat Pribadi dari Pemulung Jadi Juara Dunia, tulisan Budi Winarto.